Oke, baik. Berikut adalah tutorial bagaimana caranya kalian mengikuti ujian atau mengerjakan soal-soal yang ada pada aplikasi Moodle atau yang terdapat di dalam dashboard Skanera Learning Management System setelah kalian login atau mengisikan user dan password kalian. Ketika kalian pertama kali memasuki Skanera Learning Management System yang ada di aplikasi Moodle, maka kalian akan melihat di situ beberapa daftar mapel-mapel yang akan kalian kerjakan atau mapel-mapel ujian. Kalau kalian membuka sesuai jadwal, maka tampilannya adalah bisa langsung dikerjakan. Oke, di sini ada konten, ada peserta. Kita coba. Nah, apabila soal tersebut memang sesuai jadwal dan waktunya, maka soal tersebut bisa atau kursus tersebut bisa kalian coba atau kerjakan ya. Sesuai, karena ini soal uji coba, maka saya settingnya adalah 30 menit dengan perolehan nilai tertinggi, dan kalian bisa untuk mencobanya beberapa kali atau berkali-kali. Nah, apabila kalian membuka kursus yang memang belum saatnya kalian kerjakan, maka tampilannya adalah konten. Nah, maka tampilannya adalah seperti ini. Kalian tidak akan mendapatkan soalnya atau tidak dapat mengerjakan soalnya. Tulisannya kuis ini tidak tersedia sekarang. Oke, mari baik kita sekarang belajar bagaimana cara mengerjakan soal atau akses-akses apa saja yang ada di aplikasi Moodle. Kita menggunakan soal uji coba. Di sini saya menggunakan user kelas 10, makanya di sini yang tersedia adalah soal uji coba kelas 10. Kita klik kursusnya, kemudian di dalam konten ada kuis itu umum. Kita klik lagi. Nah, apabila seperti ini, karena sebelumnya saya sudah pernah mencoba, di sini ada tulisannya mencoba ulang kuis. Tetapi apabila kalian belum sama sekali belum pernah mencoba, maka bisa langsung coba kerjakan. Diklik. Nah, setiap soal yang ada di aplikasi Moodle yang sudah disediakan oleh Helpdesk atau Proctor pasti menggunakan password. Hal ini untuk menjaga reliabilitas dari soal tersebut atau validitas. Nah, ketika pertama kali membuka kuis, maka kalian akan didapatkan pada password kuis. Untuk soal uji coba kali ini kita menggunakan password uji coba 1. Nah, jika sudah, kita mulai usaha. Klik. Password tersebut sama seperti pada saat kalian melakukan ujian menggunakan aplikasi USB, itu menggunakan token. Nah, token itu sama seperti. Nah, kita sudah mulai pada muncul tampilan soal ya di aplikasi Moodle. Di atas ada waktu yang berjalan. Ingat, ketika mengerjakan selalu perhatikan waktu yang ada di atas. Kemudian di bawah ada naskah soalnya beserta jawabannya. Nah, cara menjawabnya tinggal pilih salah satu jawaban yang tepat dari soal tersebut. Misal soal nomor 1. Nah, kita kerjakan secara cepat saja. Nah, apabila kalian ingin mengubah jawaban bisa dengan cara mengganti. Jadi di dalam soal aplikasi Moodle ini yang nantinya akan disediakan, itu bentuk soalnya ada pilihan ganda dengan pilihannya ada satu pilihan jawaban. Kemudian ada pilihan ganda kompleks, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya lebih dari satu, bisa 2, bisa 3. Nah, ini pilihan ganda biasa, jawabannya hanya satu. Apabila kalian ingin mengganti atau tidak ganti jawaban, tinggal diklik-klik sesuai jawaban yang kalian inginkan. Apabila belum ingin menjawab, maka tinggal bersihkan pilihan saya. Maka jawaban akan hilang. Kalau kalian masih ragu dengan soal ini, kalian bisa lanjutkan soal selanjutnya. Nah, berpindah dengan soal yang berikutnya masih bisa. Nah, bentuk soal yang ketiga yaitu adalah pertanyaan atau pernyataan yang kalian harus jawab. Pernyataan itu benar atau salah.
Jika kalian menggunakan bahasa Inggris, maka yang tertera di situ true atau false ya. Yang tertera di situ ada true atau false. Nah, bentuk soalnya seperti ini. Pernyataannya adalah ada keterangannya ya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Pilih true jika benar atau false jika salah. Karena ini menggunakan bahasa Indonesia, maka pilihan yang di bawah langsung menggunakan bahasa Indonesia, benar atau salah. Pernyataannya adalah COVID-19 tidak dapat menular melalui kontak fisik secara langsung. Pilih salah satu. Pernyataan ini kan salah, maka kalian pilih salah. Tuh. Sama apa sampai ke salah, klik. Kita jawab semua dulu. Nah, ini jawaban pilihan ganda kompleks. Jawabannya lebih dari satu. Atau bisa sesuai keterangannya apabila disuruh milih 2, milih 2, milih 3, milih 3. Atau milih 4 dan seterusnya sesuai dengan pertanyaannya. Di sini pilih 2 jawaban yang paling tepat. Selanjutnya kita jawab semua dulu. Ya. Kita jawab semua dulu, ada 10 soal. Kalian bisa mengerjakan semuanya. Ini lagi soal pernyataan. Kalian pilih true atau false, benar atau salah. APD dan masker yang telah digunakan menyebabkan masalah baru, yaitu bertumpuknya sampah-sampah medis yang juga bisa berpotensi menjadi penyebaran penyakit. Benar. Selanjutnya, virus corona COVID yang menyerang manusia muncul di negara Cina. Kita selesaikan dulu. Ini pernyataan lagi, true dan false, soal nomor 7. Kemudian nomor 8 ya. Untuk menggeser soal ada di bagian bawah sebelum atau selanjutnya. Tergantung dari tampilan layar HP kalian. Biasanya ada yang full, ada yang tidak. Kemudian soal nomor 9. Kita beri jawaban dulu semuanya. Pilihan ganda. Jadi beberapa soal mungkin ada pertanyaan yang jawabannya lebih dari satu, atau soalnya bentuknya adalah true atau false, benar atau salah. Kalian disuruh menyatakan pernyataan tersebut benar atau salah. Tetapi kalau di soal uji coba ini memang banyak pilihan gandanya, yaitu dengan pilihan yang jawaban hanya satu. Oke, selanjutnya. Nah, semua jawaban sudah disimpan. Nah, apabila kalian sudah selesai mengerjakan atau memilih, nanti akan ada ringkasan usaha kalian atau ringkasan jawaban kalian. Di dalam status, apabila kalian lupa, itu pasti jawabannya tidak, tulisannya adalah jawaban belum tersimpan. Maka kalian bisa mengecek. Tampilan ini, ringkasan usaha, itu masih bisa kalian review atau masih bisa kalian kembali ke soal untuk memperbaiki jawabannya, tinggal klik kembali ke usaha. Atau jika kalian sudah mantap dengan jawabannya, maka kalian bisa klik kumpulkan semua dan selesai. Jadi jangan lupa kumpulkan semua dan selesai. Jangan lupa ketika mengerjakan soal selalu melihat waktu yang berjalan. Oke, karena walaupun kalian mengerjakan, harus selalu berusaha time management atau manajemen waktu dengan baik. Kita lihat navigasinya. Nah, kita coba lagi kembali ke usaha. Salah satu nomor saya hapus. Oke, ini nomor 10 saya hapus. Bersihkan pilihan. Ya, selanjutnya. Nah, maka di ringkasan usaha tampilannya adalah belum dijawab. Oke, maka kalian bisa perbaiki jawabannya atau isinya untuk kembali ke usaha. Atau bisa langsung klik soalnya tersebut. Kemudian kita
jawab. Kemudian selanjutnya. Nah, nomor 10 sudah dijawab. Apabila sudah selesai, klik kumpulkan semua, ya kalian sudah mantap semuanya. Tinggal kumpulkan semua dan selesai. Nah, setelah kalian mengklik kumpulkan semua dan selesai, pasti ada peringatannya. Hal ini adalah agar memantapkan betul-betul kalian sudah fix dengan jawabannya dan tidak ada yang diganti. Ada peringatannya, setelah Anda kirim, Anda tidak dapat lagi mengubah jawaban Anda untuk upaya ini. Gitu. Oke, kita oke dan selesai. Nah, karena ini soal uji coba, maka bisa dikerjakan berkali-kali. Nah, nanti pada saat pelaksanaan ujian, setelah kalian mengerjakan satu soal selesai, maka otomatis soal tersebut tidak akan bisa dikerjakan lagi kecuali dibuka oleh administrator. Makanya sebisa mungkin kerjakan sesuai jadwal dan waktu, ya, karena waktunya sangat cukup untuk mengerjakan soal. Kemudian bagaimana apabila ada jadwal selanjutnya? Maka otomatis ketika kalian membuka dashboard kembali, itu soal-soal dengan jadwal berikutnya itu akan terbuka sendiri. Tadi soal uji coba 1, misal ini ada soal 10 pendidikan agama dan budi pekerti. Maka ketika itu jadwalnya tepat di jam kedua atau mapel kedua ujian, maka itu otomatis soalnya akan terbuka, ya. Ini kita klik, akan terbuka dan kuis ini akan tersedia dan kalian bisa mengerjakan. Maka ketika kalian membuka Moodle dan ingin mengerjakan soal, pastikan jadwalnya sudah betul, sehingga kalian tidak menunggu terlalu lama atau membuang-buang waktu, sehingga masih ada waktu untuk belajar. Jangan lupa ketika mengerjakan perhatikan waktu, kemudian cek lagi semua jawaban dan kumpulkan. Oke, kumpulkan. Baik, demikian tutorialnya dari saya. Kemudian ada tambahan sedikit, apabila kalian masih di dalam aplikasinya masih menggunakan bahasa Indonesia, bisa kalian ganti atau pengaturan dengan mengklik menu strip 3 di kanan bawah, kemudian pilih preferensi, pengaturan aplikasi umum. Nah, di umum, mohon maaf, pengaturannya ada di strip kanan bawah, kemudian pengaturan aplikasi, kemudian pilih umum, atau kalau bahasa kalian masih menggunakan bahasa Inggris general, umum, kemudian ganti bahasanya disesuaikan dengan yang kalian inginkan, berarti bahasa Indonesia. Oke, baik, selamat mengerjakan.